Kali ini yang sudah menegangkan di game yang kelima dari Best of 7. Let's go to the lane of death. Ya kan, tadi kan dari game 1 jam, beberapa jam menuju ke champion. Kalau sekarang udah menit nih. Karena kalau misalkan udah match point itu baru detikan akhir menuju ke title Queen of MLBB. Oh, the champion of MWI. Oh, sabar. Terlalu terburu-buru. Sedikit galak untuk kedua belah tim. Apa mungkinkah ini karena sebuah match point, Profesor? Mungkin panas. Mungkin dingin? Kayak game close. Dingin pasti. Panas dingin? Panas dingin, demam. Atau anyang-anyangan? Jatuhnya berbahaya untuk tubuh. Oke. Tapi mungkin untuk beberapa atlet akan melakukan hal tersebut ya untuk bisa survive dengan panas dan dingin temperaturnya. Oke. Tapi langsung ada Merai di sana. Nampaknya dia tahu punya power pasif dengan lifestyle yang tinggi ya, Profesor. Ya, sama-sama dapetin heal ya. Search power, resource juga di early game dengan adanya pilihan dari Kalea. Tapi bedanya di sini untuk ngomongin Kalea di early game kan ngomongin laning emang superior banget. Oke. Karena dia lebih bisa nge-spam heal dibandingkan dengan Minotaur. Tapi spam heal-nya itu sebenarnya agak sedikit trigger sih, Be. Karena suka maju ke depan, Be. Iya, kemajuan bahkan. Kemajuan, itu kadang suka kemajuan. Benar. Dan sekarang Flying Cloud. Wah, mau scope lagi sih harus dipikirin 2 kali nih, coy. Ini makanya. Ini Gue kayaknya jujur gue tadi mikir, Be, ini nutupnya gimana ya? Tapi untungnya satu sih, Prof. Di sini tidak pakai Purify dari Moskov, dia pakai Flicker. Nah ini beda nih gamenya kan. Beda game ya? Dibandingkan dengan yang tadi. Dan mungkin dengan adanya Minotaur juga akan semakin lebih mudah untuk menangkap bagaimana gerakan dari Moskovnya nanti di late game. Rebut sekarang Turtle Spawn. Dan jangan lupa ada Despair Storm dari Vivian. Nah, itu yang nanti akan mengganggu dari Casey. Apakah Dewi Fortuna masih berada di pundak dari Fumieko untuk bisa melakukan steal? Tapi lihat bakal coba dihantam di sana. Casey-nya bakal terkena first blood. Tapi Softplay dikeluarkan bersama dengan satu bar retribution dari Vival. Berhasil mendapatkan steal terhadap Turtle yang dimiliki para pasukan dari tim Na'Vi Philippines. Lagi dan lagi kejadian yang sama seperti di game yang keempat. Dan di game yang kelima mereka kembali dengan Turtle dan kemenangan di early game Vitality. Oke, tapi Harus ingat, menjalankan gamenya dengan cukup berbeda karena mereka harusnya udah belajar nih. Tadi ada kesalahan, ya. sekarang harus di fix. Dan jangan lupakan mereka masih memiliki power. Dan Chini di depan sana hampir saja berhasil mendapatkan Mirai. Dan Chini masih tenang di situ. Tidak terlalu terburu-buru untuk bisa mendapatkan satu buah Precious. Jadi dia main Purify-nya aja, Prof. Main santai dulu. Karena masih di menit yang kedua. Masih menit yang ketiga dan menuju ke menit yang keempat. Vival, ready kah? Dor, Fiksi. itu dia. Dia mau coba kejar sih, abisnya daripada dia harus kekejar kayak tadi lagi. Itu dia. Lawannya Moskova lagi. Ada geng. Ayanami terkena Tempest of Blade, bakal coba dipaksa dan hilang instan kali gini. Bahkan dibadanin juga ya sama kehadiran dari Vivian. Dengan adanya Despair Storm tadi sehingga membuat Ayanami nggak bisa survive untuk mundur ke belakang. Gak ada Vengeance juga soalnya. Karena gini, Be, mungkin sebelumnya kan Alice. Ya, Alice ya bakal lebih survive lah. Bakal lebih sustain. Bisa loncat-loncat. Tapi kali ini kan karena Cici, jadi mereka lebih berani. Walaupun ada Vengeance ya. Betul. Dan tadi lagi cooldown untungnya. Mungkin lagi-lagi ya. Trigger lagi untuk Vengeance spellnya. Baru nanti bisa digank lagi. Karena kebetulan ngomongin Cici juga kan dia merupakan hero yang agak mid to late game dibandingkan dengan early game. Ya, betul. Dan kalau ngomongin early game-nya, kalau dia nggak kesenggol tuh boleh. Tapi kalau dia kesenggol dari awal, berat, Be. Berat. Kenapa berat? Karena mungkin dia nggak bisa rotasi cepat kayak yang biasanya. Dan dia clear-nya juga mungkin nggak secepat Alice. Itu dia. Gerakan rotasi ya kan sedikit berbeda. Sehingga kita ngomongin Turtle lagi nih. Setup akan dilakukan oleh Vitality. Sementara Casey masih lumayan jauh dari area sungai. SOD hanya untuk mendapatkan satu monster jungle tadi. Dan juga adanya siege terhadap minion. Di reset ternyata dan didapatkan lagi oleh Riane. Oke, tapi Cel masih one by one situation di arah top lane. Cel tahu untuk pasifnya. Tapi di depan sana, lihat Fumieko berhasil mengganggu, mencari di mana Casey berada. Bakal coba dipasang, Falling Star Moon, bukan Falling Monster. Tapi lihat Vivian masih tahan, tidak mau terlalu terburu-buru dan Rain. Gak ada ruang gerak. Tempest of Blade, dapetin satu poin kill tapi Vival. Aduh,
geprek kali ini tersangkut tidak berhasil mendapatkan 2 pedangnya. Oke, 1 tukar 1 memang mendapatkan Rain, tapi ternyata Vival juga harus tumbang. Apakah bakal jadi 2? Sepertinya tidak, masih belum. Oh, dapetin satu lagi. merah, dia mengangkat Dapat diri. satu lagi, dan itu dia. Vivian mengamuk. Dapat 2. Hampir mendapatkan 2, tapi nampaknya berpasukan dari tim Vitality. Mereka mencoba untuk menjemput di mana Fumiko berada. Chell is coming dengan 1 poin kill dan tangan. Storm yang dari para pasukan Vitality menghentikan pasukan Navi. Bonusnya Flash of the Oasis. Casey down, Turtle diambil kembali. Vitality menunjukkan bahwa mereka tidak hanya beruntung di game yang keempat, tapi sekarang digas lagi Not Ayanami. Dia nggak punya vengeance, dia memilih untuk mundur. Dia nggak mau ngebuang curtain call for nothing. Ya, mereka sadar God Lane tidak boleh disepelekan. Riani harus menjadi target utama. Lihat di bojok Rianinya Profesor. Wah, ini dipekuk ya untuk ruang farmingnya. Bahkan untuk Not Ayanami nggak mendapatkan juga farm yang sama seperti game yang sebelumnya. 3000 gold. Vitality sudah belajarkah dari game yang sebelumnya bahwa mereka harus lebih menekan lagi ketika mereka pegang tempo gamenya. Tapi belum. Sampai di late game. Menit 14. Kita lihat. Menit 14. Alarmnya tadi menit 14 soalnya. Kalau misalkan menit 14 mereka berhasil untuk memutarbalikkan apa yang terjadi di game yang keempat. Berarti game yang kelima emang benar-benar pure. Mereka itu salah di plan aja tadi ya. Di mid game, late game-nya. Dipaksa terus. Dibikin setengah darah. Minimal Profesor Merah itu ngeluarin flicker buat defensif. Sebagai pemain Kalea ya, dibikin bonyok kayak gitu gak bakal berani buat inisiasi. Oke Profesor, tapi dilihat di depan sana Vivian kembali lagi. Dominant Fury masih dapat disable stun. Vival menuju ke arah Riani. Kali ini berbeda dengan adanya 2 pedang langsung tertajam ditutup oleh Fumiko. Berhasil melakukan eksekusi, tapi dengan ada tsunami slam dia tidak bisa diangkat karena double kill. Dengan mengisap absorb damage dia pun bertahan di dalam turret. Ditambah ternyata kita lihat Shell-nya fokus karya mid turret outer hilang. Tidak ada trade yang begitu worth, hanya menumbalkan Vivian di game barusan dengan fight yang begitu chaotic di bottom lane. Riane down. Dan itu yang dari tadi kita tunggu-tunggu karena memang selagi Moskovnya online, selagi Moskovnya farming memang belum bisa aman gamenya. Kalau mau aman ya tadi seperti kata Profesor. Menit 14 itu menurut kita udah terlambat karena memang kan early-nya dipegang sama Vitality. Jadi bisa kita bilang agak sedikit terlambat, tapi Chell kali ini mungkin agak lebih untung. Kenapa Wind of Nature di Chell beda sama impact di Wind of Nature oleh Rian. Itu setuju banget. Jangan lupakan backline-nya dan solo kill trapping. Oh, solo kill. Chell menunjukkan kualitas permainannya dengan ketenangannya. Kekalahan di game sebelum ini ternyata tidak berarti apa-apa, Profesor. Dengan Fury buat Rian mengeluarkan sedikit taste, tapi flicker yang dia keluarkan itu mahal loh, Prof. Itu dia bisa ditarget. Yes. Artepas of Blade, ada di Spare Storm, dan nanti flicker dari Vivian akan ready kembali untuk adanya gerakan dari minion Fury. Next target tentu After Lord. Tapi ingat, sebelum Lord bisa aja ada gerakan dari Vitality. 6.000 gold bahkan menuju ke 7.000. Dengan trap yang tadi dilakukan oleh Chell, ini udah menandakan bahwa dominasi terlihat jelas. 2-10. Match point di depan mata dari Vitality. Dan sekarang lihat bagaimana pressure terjadi di bagian bottom lane karena mereka tahu ini pasti farmingnya Moskov di bawah, Lordnya di atas. Iya, bukan hanya itu aja. Jadi dorongnya sekalian berlima supaya Moskovnya macem-macem langsung team fight. Dia Mieko hanya ingin zoning ternyata. Oke, Vivian kembali lagi melakukan cover dan mereka nggak buru-buru ngajak team fight ketika ada reward manipulation. Karena mereka ingin apa, Prof? Mereka ingin turret. Walaupun gak dapat ya, tapi nggak ada masalah karena mereka udah nge-trigger lumayan banyak nih. Ada reward manipulation. Bahkan kalau kita tungguin sesaat lagi mungkin Merai akan dipush lagi bawahnya. Gak dikasih ruang untuk Riane. Benar-benar di-press terus di bagian bottom lane. Top lane-nya juga didorong sama Vival. Attack defense dari Vitality. Mereka juga nggak mau melakukan attack dan attack di waktu yang bersamaan. Dan tarik ulur. Awareness. Ini harusnya peka banget nih dari member Vitality. Yang udah mereka lakukan udah benar. Dipaksa retri. Udah on track, udah dipaksa tentunya retribution-nya. Iya. Dan bahkan di zoning juga di bagian mid lane. Mau didapatkan untuk mid lane inner turret. Minion Fury. Dan Fury dapat double stun. Masa ke belakang bersama dengan Double Softland. Tidak ada cara untuk bunuh. Ada bahkan mereka killan.
dua pemainnya dipaksa mundur ke belakang dan berhasil mendapatkan satu poin yang sangat mahal, yaitu tidak adanya Casey di saat Lord muncul. Itu poin yang sangat mahal, Profesor. Lihat konsep free lordnya, mereka terus press di bagian mid. Oh, mereka masih mau lebih. DMS tertahan, tapi lihat Bumi Eko tidak akan tinggal diam. Mencoba untuk keluar dari zona merah dan di cover oleh Cini dan juga Vivian. Permainan dan decision free lord, mereka tahu bahwa tidak akan ada Casey, tidak akan ada pencurian untuk lordnya. Sehingga Vival tinggal datang ke lordnya sendirian. 4 lainnya akan memaksa resource yang tersedia dari Navi. Sekarang lihat perbedaan goldnya, 10.000 gold sudah di tangan dari Vitality. Sebelum menit 14 endgame ini akan menjadi kemenangan untuk Vitality. Tapi ingat, Riannya juga masih jauh banget untuk Demon Hunter Sword. Atau bahkan jangan-jangan dia kepikiran untuk bikin Wind of Nature duluan. Oke. Dengan regular spear dan juga Vampire Malate. Mau tidak mau Profesor mungkin itu untuk bisa menyelamatkan diri dari FIFA, tapi tidak menyelamatkan Oh diri. enggak. Masih Demon Hunter Sword. Masih Demon Hunter Sword. Masih Demon Hunter Sword. Dan let's see, dengan adanya Minion Fury tapi tidak ada flicker, apakah bisa untuk mendapatkan 3 base turret? Oke, kita lihat di tengahnya terlebih dahulu, Profesor. Ini dia mid lane akan coba body charge dengan Lord. Sambil menunggu Pinch Poise. Real World Manipulation. Triple Bomb Cini menjadi trigger Minion Fury. Berhasil mendapatkan double stun. Tsunami Slam dikeluarkan dengan Bumi Eko. Masih bertahan. Fokus ke Rames. Tidak peduli. Dan Tail berhasil menutup match point for Vitality.